tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Falak yang diampu oleh Bapak Ahmad Habakri, SHI MPD. Selamat menyaksikan. Jadi, untuk menghitung tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, maka bulan yang dimasukkan adalah bulan sebelum Zulhijjah, yaitu bulan Zulqa'dah. Yang mana yang pertama harus dilakukan adalah membuat bagan yang dalam ilmu falak disebut harokah, yang di dalam itu berisi al-alamah, al-isoh, al-wasoh, al-markaz, dan al-awas. Langkah pertama untuk mengisi kolom ini adalah mengisi kolom sinin al-majmu'ah. Apa itu sinin al-majmu'ah? Sinin al-majmu'ah adalah kolom yang berisi tahun ratusan, puluhan, atau ribuan. Nah, karena di sini kita mengisi tahun 1447, jadi yang kita tulis adalah 1440. Untuk mengetahui angka-angka di sini, kalian bisa lihat di buku Ilmu Falak Bapak dengan judul Sinin al-Majmu'ah atau yang kedua adalah mengisi kolom Sinin al-Mawsuqah. Sinin al-Mawsuqah adalah tahun yang berisi satuan. Karena di sini kita menghitung tahun 1447, maka yang kita cari adalah angka 7. Untuk mengetahui angka tersebut, kalian bisa lihat di sini. Pada bagian atas adalah bagian huruf jumal. Yang bawah ini sudah kami transferkan ke dalam angka untuk mempermudah pengisian kolom tersebut. Selanjutnya adalah mengisi kolom syahrul arabiyah atau kolom bulan. Nah, karena kita menghitung tanggal 1 Zulhijjah, maka bulan yang dimasukkan adalah bulan sebelum Zulhijjah, yaitu bulan Zulqa'dah. Untuk mengetahui angka tersebut, kalian bisa lihat di sini ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kolom yang ada di sini. Pertama yang akan dijelaskan itu al-aun. Al-aun di bawahnya itu terbagi 3 kolom. Yang pertama ada dakikoh, yang kedua darjah, dan yang ketiga al-hud. Dakikoh ini artinya adalah menit dan batasnya dan maksimalnya itu adalah 60. Dan darjah ini batasnya adalah 30. Dan buruj ini batas maksimalnya adalah 12. Di sini saya akan menjumlahkan dakikoh terlebih dahulu. Di kolom dakikoh ada 34 ditambah 6 dan jumlahnya itu 40. Itu tetap. Tetapi kalau misalkan dakikoh ini lebih dari 60, itu misalkan 64 dikuranginlah 60, berarti di sininya menjadi 4. Ya. Lanjut lagi ke darjah. Darjah ini batas maksimalnya itu 30. Dan di kolom ini ada 12 dan ditambah 0, berarti menjadi 12. Nah, kalau misalkan ini lebih dari 30 itu bagaimana ya? Misalkan 34, bukan tadi dikurangi dengan 30-nya menjadi 4. Ini satu. Lanjut lagi ke buruj. Batas maksimal buruj itu adalah 12. Dan di kolom buruj ini ada angka 3 ditambah 0. 3 ditambah 0 yaitu 3. Dan kalau misalkan ini lebih dari 12, ada 15, yang diambilnya 12, berarti di sini menjadi 3 sama ya. Ya, saya tadi sudah menjelaskan al-aun. Di sini ada 3 kolom, al-isoh, al-khosoh, dan al-markaz. Yang 3 ini perhitungannya sama dengan al-aun ya. Yang beda itu yang ini, yang satu al-alamah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang al-alamah. Al-alamah itu terbagi 3 kolom. Yang pertama dakikoh, menit, saat, jam, dan yaum, hari. Yang pertama saya akan menjelaskan
tentang dakiko, yaitu menit. Menit itu ada 60 ya, 9 ditambah 39 ditambah 20, yaitu jumlahnya 68. Di sini melebihi 60, yaitu 68. 68 ini dikurang 60 sama dengan menjadi 8. Nah, di sini tulislah 8. Dan 60-nya dikemanain? Nah, dipindahin ke sini menjadi 1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang saat. Saat itu adalah jam. Satu hari satu malam itu ada 24 jam. Di sini tuliskan 24 jam. 18 ditambah 13 ditambah 7. Nah, tadi kan ada 60 di sini, ini 1 jadi 8 ini itu ya. Jadi jumlahnya 39. Ini kan melebihi banyak ya. 39 dikurangi 24 sama dengan 15. Nah, di sini tulislah 15. Penjelasan terakhir yaitu adalah yaum, yang artinya hari. Hari itu maksimalnya kan 1 minggu itu 7 hari ya. Nah, di sini 4 ditambah 2 ditambah 1 yaitu 7. Tadi kan ada perpindahan di sini dari saat ke yaum 1 menjadi 8. 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Di sini saya sudah menjelaskan semuanya dari mulai al-awal sampai al-alamah ya. Mohon dimengerti oleh semuanya. Baik teman-teman, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat 4 kolom. Yang pertama ada sawani, selanjutnya ada dakiko, darjah, dan buruj. Nah, pertama kita akan mencari ta'dilul fasl minal judul. Lalu bagaimana caranya untuk mencari ta'dilul fasl minal judul? Caranya kita melihat pada kolom al-fasl. Di sini buruj itu 5. 5 itu dalam huruf jumal adalah ha. Ha, kita bisa lihat di sini ya. Ha. Dan dikarenakan dakiko ini lebih dari 30, maka 12 ini ditambah 1 derajatnya menjadi 13. 13 dalam huruf jumal itu adalah ya, jim. Perhatikan ya teman-teman. Ya, jim. Nah, untuk mengetahui H dan Y itu berapa, kalian bisa melihat pada tabel berikut. Oke, angka yang dihasilkan yaitu jim dan K din. Nah, hasil dari H ya jim sama dengan jim ya jim kadin. Nah, selanjutnya kita masukkan saja angkanya di sini. Jim itu adalah 3, kita masukkan pada kolom darjah, dan kadin itu adalah 24, kita masukkan pada kolom dakiko. Selanjutnya yaitu kita akan mencari ta'dilul markaz minal judul. Nah, untuk mencari ta'dilul markaz minal judul, kita akan melihat pada kolom al-markaz. Pada al-markaz ini diketahui bahwa burujnya itu 10. 10 dalam huruf jumal itu adalah ya. Nah, dikarenakan dakikohnya ini lebih dari 30, maka darjahnya 13 ditambahkan 1 menjadi 14. 14 itu dalam huruf jumal yaitu ya din. Oke, teman-teman, untuk mengetahui ya din, kalian bisa melihat pada tabel berikut. Nah, pada tabel tersebut telah diketahui bahwa ya din menghasilkan sifir lamin. Sifir itu dalam huruf jumal adalah 0. Maka kita
tulis saja pada kolom tersebut pada bagian darjah yaitu 0. Dan lawin itu 36 kita tulis pada kolom dakiko. Selanjutnya yaitu al-bu'dul ghair ma'dul. Nah, untuk mencari al-bu'dul ghair ma'dul yaitu dengan cara ta'dilul fasl ditambahkan dengan ta'dilul markaz. Hasilnya 24 ditambah 36 ini hasilnya adalah 60. Sedangkan batas dari dakiko sendiri yaitu 60. Jadi kita tulis di sini 0 dan 60 tadi kita jadikan 1 pada darjah. Jadi 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Jadi kita ketahui bahwa di sini al-bu'dul ghairnya 0 dan 4. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ta'dilul markaz al-madhkur. Nah, ta'dilul markaz al-mazkur ini kita lihat pada kolom berikut. Ini kan kita sudah diketahui ya, kita sudah mengetahui ta'dilul markaz tadi dari kolom yang kedua ini. Jadi kita tinggal tulis kembali angka tersebut yaitu 36 dan juga 0. Selanjutnya hasil darbil al-bu'dul madhkur fi khamsi daqaiq. Untuk mencari hasil darbil yaitu dengan cara al-bu'dul ghair pada bagian dakiko dibagi 12 dan pada bagian darjah kalikan dengan 5. Dikarenakan di sini angkanya 0, 0 dibagi 12 itu tidak bisa, jadi tetap saja kita tulis di sini 0. Dan 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita tulis pada kolom dakiko 20. Selanjutnya kita akan mencari ta'dilus syamsi. Pada ta'dilus syamsi cara menghitungnya yaitu ta'dilul mazkur dijumlahkan dengan hasil darbi. Nah, 0 kita tulis saja di sini 0. 36 ditambah 20 sama dengan 56. Dikarenakan itu tidak melebihi 60, ya sudah kita tulis saja di sini 56. Dan di sini kita turunkan lagi 0, maka hasilnya 0, 56 dan 0. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Makasih. Selanjutnya al-markaz. Untuk bentuk al-markaz ini kita lihat dulu pada kolom al-markaz. Di sini ada 46, 13, 10. Tinggal kita pindahkan ke sini 46, 13, 10. Selanjutnya itu al-awaj. Al-awaj ini juga sama. Kita tinggal lihat pada kolom di sini yaitu 40, 12, 3. Tinggal kita pindahkan ke sini 40, 12, 3. Terus masuk samsi. Untuk menghitung masuk samsi ini kita harus menjumlahkan al-markaz dan al-awaj. 46 ditambah 40 itu kan 86. Itu kan lebih dari 60. Jadi 86 dikurangi 60 hasilnya itu 26. Simpan di sini. Nah, ini kan tadi lebih 1 ditambah ke sini. Jadi 13 tambah 1 itu 14. 14 tambah 12 itu hasilnya 26. Ini yang burung 10 ditambah 13 itu hasilnya 13. Nah, karena kan burung itu tidak boleh lebih dari 12, berarti 13 dikurangi 12. Hasilnya 1. Sekarang ta'dilus syamsi. Untuk menghitung ta'dilus syamsi ini, nah kita lihat nih kan sebelumnya udah dihitung. Jadi tinggal dipindahkan saja ke sini 0, 56, 0. Terus maqam syamsi. Untuk menghitung maqam syamsi ini, kita harus mengurangi dulu wasnu syamsi dikurangi ta'dilus syamsi. 26 dikurangi 56. 26 dikurangi 56 itu kan tidak bisa, berarti pinjam ke sini. Jadi ini tuh 60. 60 ditambah 26 itu berapa teman-teman? 86. Nah, 86 tersebut dikurangi 56, hasilnya 30. Nah, ini kan tadi udah dipinjam ya. Jadi tinggal 25. 25 dikurangi 0 itu hasilnya 25. Nah, ini tetap 1 diturunkan ke sini 1. Selanjutnya al-bu'dul ghairul ma'dul. Ini kan sebelumnya udah dihitung kan. Jadi tinggal dipindahkan saja ke sini 0 dengan 4. Nah,
Baik, huruf jumal dari 1 itu yaitu alif. Huruf jumal dari 26 itu yaitu kawin. Nah, kita lihat pada tabel berikut. Dikarenakan di tabel tidak ada kawin atau 26, berarti kita lihat pada angka yang paling mendekati yaitu 25. 25 itu huruf jumalnya kahin. Maka ketemulah alif kahin itu dengan ya alif. Ya alif itu sama dengan 11. Tulis di sini 11. Artinya suatu saat terminal judul. Untuk menghitung suatu saat terminal judul, kita lihat dulu pada kolom al-kosong. Di sini kan burunya 5, darjahnya 12. Ini kan dakikomnya lebih dari 30. Berarti ditambah ke sini 1 jadi 13. 5 itu huruf jumalnya H. 13 itu huruf jumalnya ya jin. Kita lihat pada kolom berikut. Jika angkanya ya jin tidak ada pada kolom, jadi kita ambil pada angka yang mendekati, yaitu yakin atau sama dengan 15. Maka ketemulah H yakin itu sama dengan alif mawin. Alif itu tadi 1, tinggal tulis di sini 1. Mawin itu 46, tinggal tulis di sini 46. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pengisian kolom al-alamah minal harkah. Nah, bagaimana cara mengisinya? Gampang teman-teman, tinggal kita pindahkan dari alamat berikut, yaitu dakikomnya 8, kemudian saatnya 15, dan yaumnya 1. Tinggal dipindahkan ke sini. Ya. Kemudian selanjutnya ada ta'dilul alamah. Bagaimana cara mengisi ta'dilul alamah? Kita tinggal mengalihkan antara al-bu'dul al-ma'dul dengan suatu saat minal judul. Untuk mempermudah perkalian berikut, kita membuat kolom, ya teman-teman. Kita masukkan al-bu'dul al-ma'dul, kita masukkan 3 yaitu jam, ya teman-teman, dan 49 itu menit. Nah, ini jam, ini menit. Kemudian yang ini suatu saat minal judul ada 1 dan 46. 1 yaitu jam, 46 yaitu menit. Kemudian kita kalikan ini jam dengan jam. Lihat rumusnya, jam dengan jam, saat dengan saat, hasilnya saat atau jam. 1 dikalikan dengan 3, hasilnya berapa? 3. Ya, betul. Kemudian kita kalikan antara jam dengan menit. Lihat pada rumus berikut. Jam dengan menit, hasilnya menit. Baik. Ini kolomnya. Sebelumnya teman-teman aku jelasin dulu. Di sini itu ada kolom hari atau yaum. Kemudian lurus ke sini itu kolomnya jam. Ini kolom menit dan ini kolom detik. Kolom detik ada 1, kolom menit ada 3 kolom jam juga ada 3, dan yaum atau hari hanya 1. Tadi 1 dengan 49 itu kan hasilnya bakalan menit ya teman-teman. 1 dikalikan dengan 49 hasilnya berapa? 49. Disimpan pada kolom menit 49 menit. Kemudian selanjutnya di sini kita mempunyai 46. 46 itu tadi menit.
2.220. Nah, yang tadi 2.254 yang ini ya teman-teman dikurangi dengan 2.220 maka hasilnya 34. Nah, hasil dari 34 ini disimpan pada bagian kolom detik 34 detik. Ya. Nah, sekarang kita hitung bagian menit. Ya, 49 ditambah 138 ditambah yang tadi ya, hasil dari yang ini 37. Dihitung ya, ditambah berapa teman-teman hasilnya? 224. 224. Nah, dalam menit 224 itu masih bisa dijadikan ke jam. Ya, bagaimana caranya? 224 ini dibagi 60 karena 1 jam itu merupakan 60 menit. 224 dibagi dengan 60 berapa? 3,7. 3,7. Nah, 3-nya itu kita simpan pada bagian jam. Di sini ya. Nah, 3. Nah, kan tadi ada komanya. Enggak pas ya teman-teman. Jadi, kita kalikan antara 60 dikali dengan 3, maka berapa hasilnya? 180. 180. Nah, yang ini nih, hasil dari pertambahan yang tadi, jumlahnya kan 224 dikurangi 180. Berapa? 44. 44. Nah, maka si menit yang tadi sisanya itu 44. Kemudian kita tambahkan yang jam, yang kolom jam. Jam itu kan ada 24 ya teman-teman, jam itu. Sedangkan ini cuma 3 ditambah 3 yaitu 6. Nah, berarti ya udah kita masukkan hasil ini 34 detik, 44 menit dan 6 jam kepada kolom yang ini. Jadi 6 jam, 44 menit dan 34 detik. Kemudian untuk mengisi kolom terakhir ini kita tinggal dipenuhi ya antara alamah minal harkah dengan ta'dilul alamah. Nah, dari sini dulu teman-teman. Ini kan tadi sawani itu detik. Detik itu ada 60, berarti 60 gak ada di sini 0 ya. 0 dikurangi 34 gak bisa. Jadi pinjam dulu ke dakiko ya 60. Kan 1 itu pinjamnya 1, tapi karena 1 dakiko itu 60 detik, jadi kita pinjamnya 60 di sini ya. 60 dikurangi 34 sama dengan 26. Kemudian karena 8 tadi sudah dipinjam, berarti sisanya 7. Tapi 7 masih belum bisa dikurangi dengan 44. Berarti kita pinjam lagi ke yang depan. 60 juga pinjamnya. Jadi 60 ditambah 8 hasilnya 68. Kemudian dikurangi dengan 44 yaitu hasilnya 23. Nah, jangan lupa yang tadi 15 ini sudah dipinjam oleh Kiko, maka sisanya itu 14. 14 dikurangi dengan 6 itu 8 teman-teman. Nah, karena yang ini tidak ada pengurangan, maka tinggal dipindahkan saja ke bawah. Begitu teman-teman. Terima kasih. Pada kesimpulannya, jadi istimewa terjadi pada burung 1. Nah, 1 ini dapatnya dari mana? Dari sini. Nah, bisa kita lihat tabel berikut bahwa 1 itu merupakan zodiak Taurus yang bertepatan pada musim panas. Nah, dalam hitungan yang kepala bahwa 1 itu adalah bertepatan pada hari Ahad setelah lewat 8 jam 23 menit 26 detik setelah maghrib. Nah, setelah lewat 8 jam setelah maghrib yaitu bertepatan pada jam 2 pagi 23 menit 26 detik. Setelah keterangan, kita lanjut kepada ketinggian hilal. Ketinggian hilal pada malam setelah ijtima. Nah, dalam satu hari itu ada 24 jam. 24:00. Ini 00 itu ini menit, ini detik. Nah, kemudian kita ambil dari perhitungan ini 8 jam, kita pindahkan ke sini. 8 jam, 23 menit, 26 detik, lalu dikurang. Dikarenakan 0 dan 0 ini tidak bisa dikurang, maka pinjam ke sini ke 0
ke menit. Namun 00 menit pun tidak bisa meminjamkannya, maka menit meminjam pada jam. Nah, jadi dipinjam ke ngambil dari menit. Jadi 60 dikurang 26 sama dengan 34. Nah, dikarenakan sudah dipinjam tadi, maka ini jadi 59 dikurang 23 sama dengan 36. Kemudian ini kan sudah dikurang tadi, jadi 23 dikurang 8 sama dengan berapa teman-teman? 15. Nah, hasilnya. Kemudian kita telah sampai sini 15 jam 36 menit 34 detik. Nah, kemudian dibagi 2 atau dibagi kecil. 34 dibagi 2 sama dengan 17. Lalu 36 dibagi 2 sama dengan 18. Kemudian 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Nah, hasilnya 7 darjah 18 menit 17 detik. Dengan hilal, jadi gue cara posisi hilal sebelah kanan matahari. Kesimpulannya, berdasarkan hisab 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin. Oke, selesai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum